Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu serta berani melaksanakannya. Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kuatkan iman kami ketika menghadapi penolakan, kesalahpahaman, tekanan, dan penderitaan karena berpegang pada kebenaran. Berilah kami kebijaksanaan agar cerdik dan licik, tulus tanpa menjadi lemah, dan berani tanpa membenci. Roh Kudus, tinggallah dalam diri kami. Berbicaralah melalui kami ketika kami tidak tahu harus berkata apa. Dan teguhkanlah kami supaya tetap setia sampai akhir. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu sampai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Mungkin kita pernah berpikir bahwa apabila seseorang hidup baik, rajin berdoa, jujur dan setia kepada Tuhan, hidupnya akan selalu berjalan mudah. Namun sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada pagi hari ini justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Yesus tidak menjanjikan jalan tanpa tantangan. Ia tidak menyembunyikan risiko menjadi murid-Nya. Mengikuti Yesus berarti berjalan dalam kasih dan kebenaran. Tetapi dunia tidak selalu menyukai kasih yang menegur dan kebenaran yang membongkar kepalsuan dunia. Orang jujur dapat dianggap mengganggu. Orang yang menolak kecurangan dapat dikucilkan. Orang yang mempertahankan iman dapat ditertawakan. Bahkan orang yang berusaha berbuat baik pun dapat disalahfahami. Lalu bagaimana seorang murid harus hidup di tengah dunia yang demikian? Yesus berkata, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menggambarkan murid-murid sebagai domba, bukan sebagai serigala. Artinya, para pengikut Kristus tidak boleh melawan kekerasan dengan kekerasan, fitnah dengan fitnah, atau kebencian dengan kebencian. Namun menjadi domba tidak berarti menjadi bodoh, pasif, dan membiarkan diri terus-menerus diperlakukan tidak adil. Karena itu Yesus menambahkan, "Cerdiklah seperti ular." Kecerdikan Kristiani bukan kelicikan. Kecerdikan berarti mampu membaca situasi, mempertimbangkan risiko, memilih kata yang tepat, dan bertindak pada waktu yang tepat. Orang beriman tidak dipanggil untuk bertindak ceroboh lalu menyebut akibatnya sebagai salib. Kita membutuhkan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertahan, dan kapan harus menghindar. Kita perlu membela kebenaran, tetapi tidak setiap kebenaran harus disampaikan dengan kemarahan. Kata-kata yang benar bila diucapkan tanpa kasih dapat berubah menjadi senjata yang melukai. Yesus juga meminta kita tulus seperti merpati. Ketulusan berarti tidak memiliki niat tersembunyi. Kita tidak memakai agama untuk mencari keuntungan, tidak menjadikan pelayanan sebagai jalan memperoleh kedudukan, dan tidak menyembunyikan ambisi pribadi di balik nama Tuhan. Disinilah sabda Tuhan menjadi nyata untuk kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa sedang membela kebenaran, padahal sebenarnya sedang membela ego. Kita mengaku berjuang untuk gereja, keluarga atau kelompok, tetapi cara kita penuh penghinaan dan kebencian. Kebenaran yang dibela dengan kebencian tidak lagi memperlihatkan wajah Kristus. Seorang murid harus teguh terhadap prinsip, tetapi tetap lembut terhadap pribadi. Kita boleh menolak perbuatan yang salah, tetapi tidak boleh kehilangan kasih terhadap orang yang melakukannya. Kemudian Yesus memperingatkan bahwa para murid akan diserahkan ke pengadilan, didera, dibenci, bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekat. Penderitaan tersebut bukan karena mereka melakukan kejahatan, melainkan karena nama Yesus. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan memiliki harga. Ada saatnya kita harus memilih antara diterima manusia
atau setia kepada Tuhan. Ada orang yang kehilangan kesempatan karena menolak menyuap. Ada pegawai yang ditekan karena tidak mau memalsukan laporan. Ada anak muda yang diejek karena menolak pergaulan yang merusak. Ada orang yang dimusuhi karena berani membela mereka yang lemah. Namun, kita juga harus hati-hati. Tidak setiap penolakan yang kita alami berarti kita sedang menderita demi Kristus. Kadang-kadang kita ditolak bukan karena iman, melainkan karena sikap kita kasar, merasa paling benar, dan tidak mau mendengarkan. Menderita demi Kristus berbeda dengan menanggung akibat dari kebodohan atau kesombongan sendiri. Karena itu setiap kali mengalami penolakan, kita perlu bertanya, apakah saya ditolak karena setia pada kebenaran, atau karena cara saya menyampaikan kebenaran tidak mencerminkan kasih? Yesus juga bersabda, apabila mereka menyalahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Ini bukan alasan untuk tidak mempersiapkan diri. Yesus sedang mengajarkan bahwa ketika para murid berada dalam situasi yang tidak dapat mereka kendalikan, Roh Kudus tidak akan meninggalkan mereka. Ketika kita telah melakukan bagian kita dengan jujur, kita tidak perlu dikuasai ketakutan. Tuhan dapat memberi keterangan, keberanian, dan kata-kata yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Akhirnya, Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Iman bukan hanya semangat sesaat. Kesetiaan diuji bukan ketika semuanya mudah, melainkan ketika doa terasa kering, pelayanan tidak dihargai, kebenaran membawa risiko, dan Tuhan seolah-olah diam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, inspirasi sabda Tuhan hari ini mengajak kita mempraktikkan iman dengan bijaksana. Jadilah cerdik tanpa kehilangan kejujuran. Dalam pekerjaan, jangan ikut melakukan kecurangan hanya karena semua orang melakukannya. Namun hadapilah situasi dengan strategi yang tepat, bukti yang jelas, dan kata-kata yang tidak ceroboh. Jagalah ketulusan hati sebelum berbicara atau bertindak. Tanyakanlah apakah saya sungguh mencari kehendak Tuhan atau hanya ingin membuktikan bahwa saya benar. Jangan membalas kebencian dengan kebencian di media sosial. Perbedaan pendapat sering berubah menjadi penghinaan. Sebagai murid Yesus, kita tidak boleh ikut menyebarkan fitnah, mempermalukan orang, atau menganggap lawan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Bertahanlah dalam kebaikan. Jangan meninggalkan kejujuran hanya karena orang curang terlihat lebih berhasil. Jangan berhenti melayani hanya karena tidak dihargai. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena doa belum dijawab sesuai kenyataan. Ketekunan bukan berarti tidak pernah lelah. Ketekunan berarti tetap kembali kepada Tuhan setiap kali kita lemah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kami mengakui bahwa seringkali kami takut ditolak, takut kehilangan, dan takut berbeda dari orang lain. Ampunilah kami ketika kami mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Ampunilah kami ketika kami memilih diam terhadap ketidakadilan hanya karena ingin aman. Ampunilah pula kami ketika membela kebenaran dengan kemarahan, kesombongan, dan penghinaan. Berilah kami kecerdikan yang lahir dari kebijaksanaan, bukan kelicikan. Berilah kami ketulusan yang lahir dari hati yang murni, bukan kelemahan. Ajarlah kami berbicara dengan tegas tetapi penuh kasih, berani tetap rendah hati. Roh Kudus, dampingilah kami ketika menghadapi tekanan,
fitnah, penolakan, dan kesalahpahaman. Berikanlah kata-kata yang benar ketika kami harus berbicara, dan keheningan yang bijaksana ketika kami harus menahan diri. Kuatkanlah mereka yang menderita karena mempertahankan iman, kejujuran, dan keadilan. Teguhkanlah orang-orang yang dikucilkan karena menolak kecurangan. Lindungilah mereka yang lemah dan tidak memiliki suara. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi keras karena dunia yang keras. Semoga kami tetap mengasihi ketika dibenci, tetap jujur ketika ditekan, tetap berharap ketika jalan terasa gelap, dan tetap setia sampai akhir. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.